Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Jumat berkah, kita diberi kesempatan lagi untuk bertemu untuk pertemuan kedua pada topik yang berbeda, karena ada sesuatu dari lain hal dari dosen pengampu lain. Mungkin topik saya maju dua bagian pada pertemuan ini. Jadi ada dua topik sekaligus yang insya Allah nanti akan saya selesaikan pada siang hari ini, terkait mutu fasilitas pelayanan kesehatan dan manajemen pelayanan kesehatan. Karena ini saling berkaitan, jadi saya minta nggak apa-apa digabung aja supaya materi saya cepat selesai. Kayaknya ada banyak materi ya, ada topik, ada 5-6 topik. Daripada kalian kosong di pekan-pekan pertama, ya mending di akhir yang agak lowong supaya bisa banyak belajar untuk ujian. Untuk topik ini tujuan pembelajarannya adalah bagaimana adik-adik paham ya tentang apa yang kita maksud sebagai mutu pelayanan kesehatan. Ya, kemarin saya juga sudah sering menyinggung tentang mutu pelayanan seperti apa. Nah, pada pertemuan ini insya Allah akan dibahas lebih detail. Mutu pelayanan itu tidak hanya di rumah sakit, tapi semua ya, yang kita maksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan itu ada fasilitas kesehatan tingkat primer, puskesmas, klinik, tempat praktek dokter mandiri, itu juga fasilitas pelayanan. Jadi TPDMG, TPDM yang kita singkat sebagai tempat dokter praktek mandiri, itu juga bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan. Laboratorium mandiri yang seperti adik-adik kenal ya, nah, itu juga masuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Tetapi ada bentuk-bentuknya yang berjenjang, di mana era JKN ini BPJS tidak bisa kita diatur oleh regulasi, tidak bisa kita memanfaatkan pelayanan dengan menggunakan fasilitas jaminan kesehatan JKN ini sesuai mau kita, ya. Nanti sebentar kita akan bahas kenapa demikian. Ya, kemudian ada yang kita sebut dengan dimensi mutu pelayanan, indikator mutu pelayanan. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin juga, bahwa untuk mengetahui suatu pelayanan kesehatan itu berkualitas atau tidak, maka harus ada cerminannya, harus tolak ukurnya. Bagaimana kita menilai ini bagus atau tidak, ya? Nah, dalam menilai bagus atau tidak, maka ada pengukuran data mutu yang dilakukan. Kemudian bagaimana memahami siklus perbaikan mutu. Jadi kalau ada masalah terkait pelayanan kesehatan yang berdampak kepada kualitas pelayanan, maka itu tidak dibiarkan tetapi dilakukan improving, ya. Jadi siklus perbaikan yang terus menerus secara berkesinambungan. Kalau kita melihat data ini, kemarin kita juga sempat berbicara tentang beberapa banyak data-data kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak, data stunting. Memang ini masih menjadi masalah dan concern pada negara kita, ya. Kalau kita lihat di sini angka kematian bayi di Indonesia memang masih lebih tinggi dibandingkan di negara maju. Ya, itu adalah fokus dan PR besar untuk negara kita. Ya, prevalensi stunting di Indonesia juga masih sangat tinggi dibandingkan dengan negara lain. Bahkan akses pelayanan kesehatan kita di wilayah timur itu masih jauh, ya, sangat masih jauh. Sehingga butuh pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia. Sebagian besar dokter kita cenderung hanya ingin mau bekerja di daerah perkotaan saja, ya. Dari bisa tidak dipungkiri, ya, tidak dipungkiri seperti itu. Kecenderungannya adalah hanya mau bekerja atau bekerja di daerah yang perkotaan, ya, dengan fasilitas yang lengkap. Tetapi tidak banyak mereka yang mendapatkan pelayanan yang memadai seperti yang ada di perkotaan. Dokter kita rasionya masih sedikit, tempat tidur yang di rumah sakit juga pun tidak memenuhi, ya, kapasitas penduduk yang ada di wilayah tersebut, sehingga ini semua masih menjadi suatu polemik dan masalah pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia.
Oleh karena itu kita perlu peningkatan akses pelayanan yang baik, ya, di samping mempersiapkan SDM kesehatan yang kompeten untuk mewujudkan pelayanan yang tentu yang bisa kita katakan bermutu dan berkualitas. Sebentar kita bicara lebih lanjut yang mana dimaksud pelayanan yang bermutu itu, ya, karena bisa saja persepsi siapa yang ngomong? Siapa? Tara. Persepsi Tara dengan persepsi Vicky berbeda soal pelayanan. Menurut Tara bagus rumah sakit PKU Muhammadiyah Unismu misalnya, karena dia punya ada rekanan atau ada teman di dalam yang bisa membantu saat proses pelayanan, jadi nggak lama. Tapi menurut Vicky sebagai masyarakat umum yang tidak ada konflik of interest di dalamnya, tidak ada teman atau kerabat, dia mendapatkan pelayanan yang standar yang sama seperti pelayanan yang lain, merasa tidak nyaman. Ya, jadi konsep atau persepsi mutu berkualitas, ini nggak bagus nih rumah sakit, itu berbeda. Tetapi kita tidak memandang secara subjektif, ya, kita memandang secara objektif melalui pengukuran data indikator mutu yang dilakukan di setiap pelayanan kesehatan. Oke, saya mau coba kasih sedikit gambaran pandangan terkait paradigma hidup menurut teori Henry L. Bloom. Ya, kita dikatakan sehat itu tidak hanya karena kita terbebas dari suatu penyakit, tidak ada kondisi medis atau penyakit tertentu, tidak ada sign and symptom, gejala-gejala lain. Ya, tidak seperti demikian. Tetapi menurut teori Henry L. Bloom, bahwa hidup sehat suatu individu itu bergantung kepada 4 faktor ini. Yang pertama, faktor dari genetik memang turunan, ya. Kemudian lingkungan sekitarnya, perilaku masyarakat yang ada di sekitarnya, atau perilaku pasien itu sendiri, ya, dan pelayanan kesehatan. Ini semua saling berkesinambungan dan saling berkaitan. Tidak bisa hanya berdiri sendiri, misalnya hanya dalam kondisi perilaku kita dalam keadaan sehat, tidak ada gejala, tidak ada kelainan, ya. Tetapi kalau kita hidup berada di lingkungan yang tidak sehat, ya, perilaku yang tidak bersih, perilaku yang tidak baik, ya, itu juga bisa berpotensi untuk membuat kita rentan terkena suatu penyakit, ya. Sehingga hidup sehat menurut Henry L. Bloom ini harus saling berkaitan. Begitu juga dengan akses pelayanan kesehatan. Ya, jadi suatu individu tidak ada yang bilang sehat terusnya, ya, pasti ada kondisi di mana kita bisa mengalami suatu gejala, ya, penyakit, sehingga akses pelayanan kesehatan menurut Henry L. Bloom ini sangat penting untuk mewujudkan hidup sehat. Nah, fokus kita pada pertemuan ini lebih kepada pelayanan kesehatan. Kalau kita lihat, pemerintah kita sangat berkomitmen untuk melakukan perubahan, ya, yang amat pesat terkait sistem kesehatan. Ada 6 pilar yang difokuskan untuk menciptakan pelayanan sistem kesehatan yang baik. Salah satunya adalah meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier. Kalau puskesmas sudah tersebar merata, ya, dan sudah ada di setiap wilayah kecamatan, bahkan sampai di wilayah terpencil pun, cuman mungkin jumlahnya masih ada yang terbatas karena satu puskesmas bisa mencakup beberapa wilayah kelurahan atau kecamatan, ya, wilayah kecamatan. Kalau besar, ya, akses yang jauh itu juga sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Tetapi fokus di sini adalah lebih kepada layanan sekunder dan tersier, yaitu pelayanan rumah sakit, ya, khususnya di kawasan timur, ya. Kalau adik-adik baca di sini, pembangunan rumah sakit di kawasan timur, jejaring pengampuan 6 layanan unggulan. Nah, itu fokus. Sehingga makanya di Makassar kita ada pembangunan rumah sakit baru, rumah sakit di mana? CPI Pantai Losari. CPI Pantai Losari itu adalah rumah sakit Kemenkes, ya. Jadi kalau rumah sakit Kemenkes
yang bertanggung jawab langsung ke Kementerian Kesehatan itu di Makassar Rumah Sakit Wahidin, Rumah Sakit Tajuddin Khalid, ya, termasuk Rumah Sakit CPI, ya. Nah, itu adalah rumah sakit yang vertikal, ya, pertanggungjawaban langsungnya ke Kementerian Kesehatan. Oke, untuk bahasan kita hari ini, dasar hukumnya ada pada regulasi semua, ya, tidak perlu dibaca semua. Nanti saya akan beri kutipan-kutipan pentingnya dalam setiap regulasi yang ditunjukkan pada slide ini terkait peraturan Menteri Kesehatan tentang indikator nasional mutu. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan bahwa pelayanan mutu yang berkualitas harus ada indikatornya, itu dituangkan di dalam regulasi Permenkes, ya. Jadi setiap rumah sakit, setiap klinik, setiap puskesmas wajib mengukur data mutu. Dan itu ada pelaporan secara nasional ke Kementerian Kesehatan dan akan dimonitor oleh Dinas Kesehatan setempat. Apakah betul puskesmas ini, klinik ini, rumah sakit ini telah menjalankan pengukuran mutu dengan baik? Karena kalau tidak demikian, masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan akan membuat standar sendiri tentang kualitas atau tidaknya rumah sakit tersebut, pelayanan tersebut. Nah, makanya diseragamkan melalui suatu indikator mutu dan dibuat dalam suatu regulasi. Oke, bilang ya kalau saya agak terlalu cepat ya. Nah, kalau kita lihat dalam gambar ini, ya, skema ini, peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Undang-undang kita yang terbaru adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Itu menjelaskan tentang setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib, ya. Jadi wajib melakukan peningkatan mutu pelayanan secara internal dan eksternal terus-menerus secara berkesinambungan. Jadi poinnya adalah wajib melakukan pengukuran data mutu, ya. Secara internal seperti apa? Ya, pengukuran internal di rumah sakit, di klinik, di puskesmas. Mengukur bagaimana tingkat kepuasan pasien, bagaimana pengukuran data kebersihan, kepatuhan kebersihan tangan, ya, banyak nanti sebentar kita bahas indikatornya. Kemudian bagaimana melakukan penerapan insiden keselamatan pasien. Yang pernah saya jelaskan di blog bioetik bahwa patient safety atau keselamatan pasien itu penting, ya, untuk mencegah cedera pada pasien. Ya, bukan karena harusnya dia tidak mendapat kondisi cedera selama proses perawatannya, selama proses pelayanannya, tapi karena kelalaian sistem, baik itu dari humannya atau dari sarananya yang tidak aman, tidak safety. Nah, harusnya pasien tidak mendapatkan kondisi tersebut, tetapi mendapatkan, nah, itu yang kita sebut sebagai insiden, ya, suatu kejadian yang tidak diharapkan, insiden keselamatan pasien. Nah, di dalam peningkatan mutu itu harus dijaga supaya meminimalisir terjadinya insiden keselamatan pasien. Kemudian selain itu pelaporan terkait manajemen resiko. Jadi manajemen resiko ini lebih kepada proaktif. Kalau insiden tadi tindakan yang sudah terjadi dilaporkan supaya dijadikan pembelajaran agar tidak terjadi berulang kali. Kalau manajemen resiko adalah kondisi yang proaktif sebelum terjadi, kira-kira kita sudah forecasting, sudah membayangkan kalau di unit UGD atau unit ICU kira-kira resiko apa yang bisa terjadi dalam proses pelayanannya. Itu harus sudah dipikirkan beberapa bulan sebelumnya. Bahkan kadang-kadang kita menyusun 1 tahun di awal tahun untuk menyusun bagaimana kira-kira manajemen resikonya. Ya, jadi ada tindakan proaktif dan yang tindakan korektif. Nah, sistem penjaminan mutu ini kalau dari internal tadi seperti yang saya sampaikan, pengukuran dan pelaporan indikator mutu, melakukan penyelenggaraan keselamatan pasien dan manajemen risiko. Tetapi kalau eksternal kira-kira apa? Bagaimana kita menilai melalui proses akreditasi. Tentu harus ada yang mengklaim atau menilai, ya, menilai bahwa rumah sakit ini bagus atau tidak. Melalui apa? Melalui proses akreditasi. Kita dinilai secara objektif berdasarkan
item-item penilaian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kemenkes secara independen ya, tidak tergantung oleh konflik of interest di dalamnya atau kepentingan politik dan lain-lain, ya menilai secara objektif tentang proses pelayanan yang ada di rumah sakit sampai keluarlah hasil bahwa rumah sakit ini, klinik ini, puskesmas ini terakreditasi paripurna atau tidak, ya seperti itu. Itu secara eksternal. Kalau secara internal tadi kita melakukan pengukuran mutu di tempat kita, ya. Oke. Nah, ini indikator nasional mutu yang saya katakan tadi bahwa menjadi acuan bagi setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk sebagai tolak ukur untuk menilai apakah keberhasilan mutu pelayanan ini baik atau tidak, ya. Contohnya ada beberapa hal yang dinilai di rumah sakit, di puskesmas atau di klinik seperti ini, ya. Jadi kalau di klinik ini kita menilai bagaimana kepatuhan kebersihan tangan, bagaimana kepatuhan penggunaan APD, bagaimana kepatuhan identifikasi pasien dan kepuasan pasien. 4 ini wajib dinilai. Kenapa sih harus menilai kepatuhan kebersihan tangan? Kira-kira untuk apa? Jadi ceritanya indikator mutu ini adalah proses yang dilakukan di rumah sakit untuk menilai petugas apakah rutin melakukan cuci tangan dalam setiap proses tindakan atau pelayanannya. Seperti kalau kalian dapat di CSR kan kalian cuci tangan sebelum dan setelah tindakan, ya. Apalagi kalau kita dokter terpapar dengan resiko tindakan yang invasif, masa iya kita nggak cuci tangan, ya? Nah, tapi ternyata sebagian besar dari data yang didapatkan, petugas tuh hanya mau cuci tangan setelah tindakan saja. Jarang sekali atau datanya yang ditunjukkan itu sangat rendah angka kepatuhan kebersihan tangan petugas sebelum melakukan tindakan. Ya. Kadang-kadang memang kalau saya lihat ya teman sejawat, ya kalau dia nggak peduli ya harusnya cuci tangannya itu sebelum dan setelah tindakan. Kenapa harus sebelum tindakan? Kalau setelah tindakan kan untuk melindungi kalian kan, melindungi diri kita setelah kontak cairan tubuh, ya. Tapi kenapa harus cuci tangan sebelum tindakan juga? Ya, gitu. Jadi cross infeksi atau infeksi silang yang bisa terjadi dari satu pasien ke pasien berikutnya itu biasanya sumbernya dari kita, petugas medis. Jadi jangan zolim, kita cuma mau melindungi diri kita, memproteksi diri kita, tapi kita tidak memperhatikan atau melindungi pasien, ya. Jadi kalau yang kalian selama ini tahu cuci tangan sebelum dan setelah tindakan, ternyata ada namanya 5 moment. Pernah dengar 5 moment hand hygiene? Ya, oke. Jadi cuci tangan dilakukan sebelum setelah tindakan ya, sebelum kontak cairan tubuh ya, sebelum tindakan aseptik, kemudian setelah kontak cairan tubuh pasien dan setelah terpapar dengan lingkungan pasien. Jadi dalam 5 indikator momen itu kita harus melakukan kebersihan tangan ya, mencuci tangan bisa dengan hand rub atau dengan hand wash ya. Nah, kepatuhan penggunaan APD juga begitu ya, sesuai dengan levelnya. Penggunaan APD tidak berlebihan, tidak juga overuse atau underuse ya. Kemudian kepatuhan identifikasi pasien ini penting sekali. Jangan sampai kita salah mengidentifikasi pasien yang kita lakukan pemberian obat. Itu sering terjadi. Kadang ya ada yang terjadi salah pemberian obat kepada pasien karena namanya sama ya, tidak mengidentifikasi dengan benar ya. Nah, sehingga pasien sudah minum obatnya. Beruntung kalau tidak terjadi
reaksi. Nah, kalau terjadi reaksi, itulah yang kita sebut dengan bioetik. Kemarin saya kasih materi tentang patient safety kan. Kalau kita salah pemberian obat, pasien sudah minum dan terjadi reaksi, pasien muntah-muntah, dentol-dentol seluruh badan, itu sudah terjadi reaksi apa namanya? Insiden apa? Yang ada macam-macam, KTD, KTC, KMC, ya kan? Nah, itu masuk dalam insiden keselamatan pasien, ya. Kalau dia sudah terjadi cedera, tetapi cedera yang masih bisa kembali, reversible, ya sudah terjadi KTD, ya. Nah, kalau sampai kematian kita sebut dengan sentinel event, ya. Jadi indikator ini untuk klinik saja. Kalau untuk puskesmas tambahannya ada 2. Jadi puskesmas ada 6 indikator yang wajib untuk dinilai. Yang salah satunya tambahannya adalah keberhasilan pengobatan pasien TB. Semua kasus sensitif obat, ya, yang SO di luar RO ini, ya. Terus ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar, ya. Oke, kemarin kita juga bahas tentang ANC, sebegitu pentingnya tentang kesehatan ibu dan anak itu sampai pemerintah memasukkan di dalam suatu indikator nasional mutu. Oke, kalau rumah sakit lebih banyak lagi karena lebih kompleks. Kalau klinik, puskesmas hanya sedikit karena masalah yang terjadi hanya masalah-masalah sederhana yang tidak begitu melibatkan banyak tenaga atau banyak profesi di dalamnya. Nah, kalau di rumah sakit banyak indikator yang dinilai, salah satunya kebersihan tangan, penggunaan APD, identifikasi, waktu tanggap operasi seksio cesaria emergensi, waktu tunggu rawat jalan. Nah, ini paling sering waktu tunggu rawat jalan, karena di rumah sakit antriannya panjang sekali, ya. Sehingga rumah sakit harus berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang cepat, ya. Sekarang kalau adik-adik sering pakai atau memanfaatkan mobil JKN ini, itu sudah mulai ada perubahan. Kalau kita mengantri ke rumah sakit tidak begitu lama menurut saya. Nggak tahu, ada yang sudah pernah merasakan? Karena sekarang ada aplikasi mobile JKN, kalian bisa antri melalui aplikasi mobile JKN dan datang sesuai jam yang ditetapkan di antrian itu, ya. Kalau dulu itu masih lama sekali. Sekarang ya alhamdulillah sudah ada perubahan BPJS ini, penundaan operasi elektif, waktu visite, ya. Kalau kepatuhan waktu visite dokter itu masih sering ada kendala. Jadi ada yang pernah ada yang pernah dirawat atau diopname di rumah sakit, kemudian tidak dilihat oleh dokternya selama beberapa hari, atau ada keluarga yang pernah dirawat terus kamu sebagai penjaga pasien, ya itu ada saja, pasti ada kondisi di mana dokternya tidak datang memvisite, tidak datang melihat, ya, tidak datang melihat kondisi pasien dalam 2-3 hari, atau bahkan ya instruksinya hanya lewat telepon saja. Nah, itu yang tidak dibenarkan, ya. Seorang DPJP, dokter yang menjadi penanggung jawab pasien, harus wajib melihat kondisi pasien secara berkala setiap harinya, dan itu ada waktunya, jam 6 sampai jam 2 siang. Kalau dia datang malam itu harusnya di luar normal tuh, sudah melanggar aturan yang sudah diatur dalam indikator mutu. Ya, tapi kan namanya apa ya, susah. Biasanya kita susah mengatur atau menyetir dokter-dokter senior, apalagi ya karena dia sibuk 3 tempat, ya. Makanya alasannya selalu ya ini sudah rumah sakit yang terakhir, ya kebagiannya malam hari. Makanya sekarang itu pemerintah mencanangkan mudah-mudahan pada masanya kalian jadi dokter sudah diatur dan sudah diberlakukan regulasi itu monoloyalitas. Jadi kita hanya berpraktek pada satu tempat saja, ya.
Iya, kalau lebih 3 kan sudah melanggar aturan. SIP kamu kan, SIP kita kan cuma sampai 3 saja. Ya, itulah kenapa tidak boleh banyak-banyak. Karena pasien kita pasti akan terbengkalai. Kita mau bagi waktu sampai berapa lama, dan membagi diri kita juga butuh waktu istirahat, ya kan? Berpraktek boleh, tapi perhatikan waktu manajemennya, pasien bisa terurus dengan baik semua. Oke, dan beberapa indikator-indikator lainnya terkait indikator nasional mutu di rumah sakit ini yang wajib dinilai oleh rumah sakit. Nah, kenapa sih kita perlu adanya peningkatan kualitas di setiap pelayanan kesehatan ya? Jadi saya mau kasih bayangan kepada adik-adik sekalian, kita sebagai dokter tidak hanya memeriksa pasien, tugasnya nanti tidak hanya memeriksa pasien seperti yang selalu ini ada lakukan pada saat CSL, anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang ya, tetapi ada kalanya pada saat nanti kalian bekerja, kalian bisa saja ditempatkan ya, atau berinteraksi dengan hal-hal struktural atau manajemen di dalam rumah sakit. Dan terkait manajemen rumah sakit itu sangat penting yang namanya peningkatan kualitas mutu pelayanan. Nah, kenapa penting peningkatan mutu itu? Karena ya banyaknya pesaing yang saat ini ya berlomba-lomba untuk menciptakan pelayanan rumah sakit yang bagus, pelayanan klinik yang lengkap ya. Itu membuat kualitas itu harus dijaga dengan baik ya, karena kita butuh efektivitas dan efisiensi yang baik, sehingga apa ujung-ujungnya adalah customer satisfaction ya, jadi kepuasan pasien yang kita harapkan ya. Nah, inilah output yang diharapkan sehingga pelayanan kesehatan rumah sakit, klinik, puskesmas itu bisa bertahan di tengah banyaknya klinik-klinik baru ya, rumah sakit yang baru. Sekarang ini rumah sakit Primaya Hertas nih sudah buka, tetapi masih terkendala dengan kerjasama BPJS. Kalau dia sudah kerjasama dengan BPJS, kemungkinan rumah sakit sekitarnya bisa drop ya. Nah, seperti Bahagia, Hermina, kalau dia bisa menjaga kualitasnya, akan tetap berada di atas ya. Lihat Faisal sudah mulai redup ya kan, tidak tahu apa ada rumah sakit tak di situ, lu ramai ya kan. Iya ya. Kemudian hanya klinik, puskesmas, rumah sakit yang bisa memperhatikan mutunya, yang bisa bertahan hidup dan memenangkan persaingan di tengah sengitnya. Jangan jauh-jauh rumah sakit klinik sekarang pun, nah banyak klinik-klinik kecantikan, klinik-klinik Pratama, klinik-klinik utama sudah berlomba-lomba ya. Tapi kalau UMC ya tetap eksis ya, karena kenapa eksis? Karena pangsa pasarnya tetap ada terus ya. Sivitas akademikunisme gitu. Oke. Nah, masalah apa sih? Nah, karena kualitas pelayanan itu subjektif ya, dipandang oleh masyarakat secara subjektif, maka kita harus tahu bahwa organisasi pelayanan kesehatan itu penuh dengan masalah sebenarnya ya, dengan kompleksitasnya yang ada di dalam karena banyaknya SDM ya, tidak hanya dokter, perawat, bidan, kemudian organisasi bahkan non kesehatan di dalamnya juga ada manajemen, SDM ya, orang ekonomi keuangan ya, itu harus bekerja sama bagaimana mereka kompak ya, bekerja dengan sesuai standar aturan untuk mencapai visi yang sama, visi rumah sakit tersebut ya. Dan padat modal, kenapa saya bilang padat modal ya, nggak ada orang bangun rumah sakit cuma butuh biaya kecil ya, semua biaya besar, dan kadang balik modalnya, break even point-nya lama ya, beberapa tahun. Apalagi kalau mau mengandalkan BPJS, tidak ya. Kemudian pada teknologi canggih ya, karena pelayanan kesehatan selalu mengikuti dengan zaman, alat dan kesehatan yang canggih, teknologi update ya. Nah, itu harus diupdate terus ya.
Oke. Kalau zaman dulu kita masih pakai lenek, ya, saya masih koas pakai lenek. Waktu koas masih pakai lenek. Terus lama kelamaan sudah berpindah jadi apa? USG, ya pakai Dapton, ya, Doppler. Jadi mungkin berikutnya ke depan kita nggak pakai Dapton lagi. Ada alat yang baru lagi yang ditemukan yang lebih canggih lagi untuk mendeteksi denyut jantung janin, ya, seperti itu. Nah, yang perlu adik-adik tahu bahwa pelayanan kesehatan ini adalah beda dengan pelayanan produk, ya. Ini nggak bisa dilihat, intangible, nggak bisa dicoba-coba, nggak bisa diraba seperti barang. Kalau mau beli tes dulu. Nah, bisa dipakai baju atau bisa dites ini bagus apa enggak, cocok enggak, user friendly enggak. Jasa nggak seperti itu. Jadi pelayanannya intangible yang tidak bisa terlihat dengan kasat mata dan belum tentu kalau kita tanya ke orang itu bagus nggak, kita merasa bagus juga seperti yang dia rasakan, ya. Jadi tidak bisa dirasakan, ya, dan butuh pertimbangan pribadi yang tinggi dari pemberi jasa. Jadi kita sangat bergantung kepada si pemberi jasa. Tergantung kalau si pemberi jasa ini baik, dia rasional, ya, bagus. Tapi kalau tidak seperti yang kita harapkan, ya, seperti itu. Ciri-ciri lainnya adalah pasien. Kita harus tahu kalau kita bekerja di pelayanan jasa seperti dokter ini, ya, kita harus tahu yang kita hadapi ini karakternya seperti apa, ya, seperti itu. Kita harus tahu karakternya pasien kita ini adalah orang yang pasti tidak mau kecewa, tidak mau rugi, ya, tidak mau sedih, ya. Dia sudah datang dalam kondisi yang susah, maka harus kita layani dengan baik, sehingga pelayanan tidak boleh judes, ya, harus dengan ramah. Sekelumit apapun masalah yang kita hadapi pada saat kita bekerja sebagai seorang dokter, hilangkan semua itu di depan pasien, ya, hilangkan semua itu di depan pasien. Jangan membawa-bawa suasana mood kalian, suasana mood kita yang tidak baik di depan pasien. Kemudian pasien itu ignorance, artinya dia umumnya tidak tahu, ya, umumnya tidak tahu tentang kondisi penyakitnya, sehingga dia datang kepada kita memasrahkan semua apa yang kita sampaikan. Jadi pasien itu sebagian besar ya percaya dengan yang kita bilang, tetapi hati-hati, ya, hati-hati. Pasien zaman sekarang itu mudah sekali mengakses informasi teknologi, sehingga sebelum mereka datang kepada Anda, ya, mereka udah searching sendiri penyakitnya seperti apa, ya. Nah, dia udah tahu, jangan nih dokter sembarang omong, contak, gitu, ya. Kemudian ketidakpastian akan hasil yang membutuhkan gambaran hasil, sehingga pasien akan pasti akan meminta pendapat, ini gimana dokter, ya. Nah, jadi akan mengikuti atau menuruti semua yang dokter sampaikan. Dengan kondisi kecemasan yang tinggi, kondisi yang datang dalam kondisi susah, ya, belum lagi kalau misalnya kita nggak tahu kondisi finansialnya tidak mencukupi, kita harus memberikan pelayanan yang baik, santun, ya, yang memberikan kenyamanan kepada pasien, ya. Oke, ada 7 dimensi atau karakter mutu pelayanan kesehatan yang dinilai di setiap pelayanan kesehatan. Ada aman, efektif, efisien, tepat waktu, adil, berorientasi kepada pasien, dan terintegrasi, ya. Jadi ini tingkat pelayanan yang bisa meningkatkan outcome. Outcome yang dimaksud tadi ini adalah kepuasan pasien, ya, yang sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Nah, seperti apa? Contoh, kalau safe atau aman, ya, tentu pelayanan yang tidak menimbulkan cedera pada pasien, ya. Jadi pasien itu sudah dirawat dalam kondisi medisnya, jangan sampai dia mendapatkan insiden cedera
yang karena itu kelalaian sistem, kelalaian tempat tidurnya yang nggak aman, dokternya yang nggak kompeten, perawatnya yang lalai, salah memberi obat, ya. Nah, jadi upayakan meminimalisir kondisi cedera keselamatan pasien. Jadi bagaimana kita menciptakan pelayanan yang aman. Yang kedua adalah pelayanan yang efektif. Jadi memberikan pelayanan sesuai dengan scientific knowledge. Kita akan belajar berdasarkan evidence based medicine, ya. Jadi sudah ada dasar-dasarnya kenapa harus dilakukan seperti ini. Bahkan di rumah sakit pun mereka menyusun yang namanya clinical pathway. Jadi di dalam setiap kolegium dokter bedah, dokter internal, mereka ada menyusun panduan praktek klinik. Kita tinggal melihat acuannya seperti ini. Misalnya kasus demam tifoid dirawat dengan masa lama hari 3-7 hari, ya, 5-7 hari, tidak lebih dari itu. Pemeriksaannya apa saja, tidak boleh over, tidak boleh melebihi. Misal kita periksa widal, periksa urin, periksa dengue, periksa NS1, semuanya. Nah, itu pun juga kalau dilakukan itu tidak akan terklaim oleh BPJS, ya. Jadi diatur oleh BPJS bagaimana agar pelayanan itu juga tetap bermutu, kendali mutu dan kendali biaya. Kemudian patient center, bagaimana memberikan pelayanan yang berorientasi kepada pasien, mengutamakan pasien, memberikan kesempatan kepada pasien untuk berpendapat, mengambil keputusan, ya, dan yang lainnya. Kemudian timely, mengurangi waktu tunggu, ini selalu digarisbawahi, ya, dan masuk dalam indikator mutu rumah sakit, karena waktu tunggu yang memanjang, yang lama, ya, itu sangat meresahkan kita sebagai pasien. Kemudian efisien, ya, menghindari adanya overuse, ya, barang BMHP, alat, ya, ataupun yang lainnya di rumah sakit untuk kendali biaya, ya. Kemudian equitable, bagaimana pelayanan yang diberikan itu tidak bervariasi atau artinya sama, ya. Meskipun saya katakan bahwa dokter A, dokter B, dokter C tentu beda-beda dalam proses memberikan pelayanan kepada pasien, ya, berdasarkan pengalamannya masing-masing, tetapi kita melakukan tindakan bukan berdasarkan pengalaman, tetapi berdasarkan evidence based dan apa panduan praktik kliniknya, sesuai tidak algoritmanya, sesuai tidak alurnya, itu diatur sehingga ada namanya standarisasi, ya, standarisasi input, standarisasi proses, ya. Nah, masalah-masalah yang banyak terjadi di bidang pelayanan kesehatan berkaitan dengan efektivitas ini adalah banyaknya angka kematian, ya, yang sebenarnya itu bisa dicegah melalui perbaikan klinis, melalui standarisasi SDM, ya. Dokter yang melakukan praktek atau tugas di rumah sakit harus dikredensial, ya. Jadi nanti adik-adik sekalian ketika sudah bekerja di rumah sakit itu ada namanya proses kredensial. Kalian diuji lagi, ya. Ya, ujiannya nggak kayak CBCOSC, tapi kalian diuji oleh dokter komite medik bahwa menunjukkan apakah kalian kompeten apa tidak sebagai dokter umum, ya. Dengan beberapa macam kasus akan ditunjukkan bisa melakukan atau tidak, ya, itu melalui proses kredensial. Karena apa? Sangat dikhawatirkan kalau dokter yang bekerja di rumah sakit ataupun petugas lain, ya, selain dokter yang tidak kompeten, ya, yang tidak sesuai dengan kemampuannya, yang harusnya dia bisa melakukan ini karena lack of knowledge, ya, bisa menyebabkan cedera kepada pasien. Dan kadang-kadang ini kalau saya lihat, ya, agak ditutup-tutupi, ya nggak apa-apa kan, namanya juga belajar, ya kan. Kalau kalian jadi pasien mau nggak? Nah, nggak usah dibilang-bilang, anggap aja tadi salah caranya, ataukah apa gitu, nggak boleh. Pokoknya adapun cedera keselamatan pasien itu harus dilaporkan di komite mutu, sehingga apa? Ini nanti akan menjadi pembelajaran. Oh, ternyata keluar data
dokter umum kita di rumah sakit ini itu memang masih rendah pengetahuannya, rendah pemahamannya. Dia harus diberikan lagi skill, diberikan lagi pelatihan, ya, pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya. Misalnya salah pemberian dosis, itu ada sering pemberian dosis obat ke pasien, apalagi kalau anak-anak, karena lupa cara mengukur dosis pada anak. Kemudian efisien care, tindakan klinis yang tidak efisien itu memiliki konsekuensi yang cukup besar, ya, tentu dalam hal biaya dan sosial, dampaknya ke manajemen. Kemudian pelayanan yang aman, ya, itu tadi kadang-kadang terjadi insiden keselamatan kepada pasien. Kemudian efisiensi dan timely care, ya, terkait dengan waktu tunggu. Patient center juga tidak melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan, ya. Kemudian variation of the provision of care, artinya tadi banyak pelayanan yang didapatkan oleh pasien itu tidak sesuai dengan standarnya, ya, tidak sesuai dengan standar. Oleh karena itu, dalam menentukan pelayanan ini baik atau tidak, ya, seperti tadi masalah-masalah yang didapatkan, pelayanan yang bervariasi, maka perlu standarisasi. Harus kita seragamkan, baik inputnya, prosesnya, ataupun outputnya. Harus diseragamkan. SDM yang diterima, SDM yang direkrut itu semua sudah lulus kredensial, sudah sesuai dengan kompetensinya, dan sudah memahami kasus-kasus berdasarkan kompetensinya, sudah lulus, ya, dan memiliki pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan di mana dia bekerja. Misal di UGD, pelatihan ACLS, pelatihan ATLS sudah dilalui. Kemudian anggaran yang ada harus cukup, ya, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan rumah sakit. Begitu juga alat kesehatan yang terstandarisasi, sudah dikalibrasi, ya, sudah tidak apa, ya, istilahnya tidak baterai. Kalau misalnya alat itu, ya, di rumah sakit harus rutin dikalibrasi setiap tahun minimal 6 bulan supaya tidak bias interpretasi dalam melakukan pemeriksaan atau pengukuran. Kemudian gedung, ya, yang sesuai dengan standar K3, keselamatan kerja aman, obat dan BHP yang lengkap, ya, kebijakan yang mendukung, dan struktur lainnya, ya, struktur organisasi yang dimaksud di sini adalah ada jelas siapa pimpinan dan bawahannya, sehingga dalam mengambil keputusan itu bisa terarah dan jauh lebih mudah. Nah, standarisasi ini penting untuk disiapkan dalam aspek inputnya, dan untuk menjalankan prosesnya kita butuh ini sebagai pondasi, ya. Kalau ini lengkap di input, maka di prosesnya bisa dilaksanakan lebih mudah, ya, sehingga SDM yang tadi kompeten bisa melaksanakan pelayanan yang baik karena sudah dilengkapi dengan SOP kebijakannya, dokumen-dokumennya, ya. Tinggal nanti dinilai apakah semua yang dilakukan itu sudah sesuai standar atau tidak melalui proses penilaian akreditasi. Sehingga akhirnya kalau memang bagus, maka outputnya adalah capaiannya meningkat. Standar pelayanan minimalnya bagus, 100%. Ini istilah-istilah lainnya. BOR itu angka penggunaan tempat tidur, ya, kalian tidak usah terlalu jauh ke sana. Intinya output yang diharapkan adalah capaian standar pelayanan minimalnya baik. Artinya kalau minimal aja udah baik, itu udah aman. Kemudian jumlah kunjungannya meningkat, pasiennya banyak, ya, rumah sakitnya ramai, ada terus pasien. Outcome-nya, ya, intinya adalah terakhir harapannya puas, pasien puas terhadap pelayanan rumah sakit. Kalau output ini yang bisa diukur, kalau outcome adalah yang bisa dirasakan, ya, dampak langsung yang dirasakan oleh pasien. Nah, itu tadi kita berbicara tentang medan atau karakteristik dari pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia, ya, secara umum, dan terkait mutu pelayanannya
kita harus tahu juga bagaimana sebenarnya definisi dari mutu itu, ya. Jadi banyak sekali teori-teori yang mendefinisikan tentang mutu. Ya, ada yang mengatakan ya sifatnya subjektif, ya, persepsinya berbeda-beda dari satu orang dengan orang yang lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa mutu adalah suatu sikap atau berhubungan namun tidak sama dengan kepuasan, ya. Mutu dan kepuasan berbeda, ya, tapi beda-beda tipis. Jadi perbandingan antara harapan dengan apa yang didapatkan, ya. Nah, kalau tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya terjadi kepuasan yang berkurang atau menurun, ya. Nah, kalau sesuai dengan apa yang diharapkan bahkan melebihi, ekspektasinya tinggi dan sesuai dengan apa yang kita dapatkan, artinya peningkatan kepuasan baik, ya. Tapi kualitas pelayanan dan kepuasan dibentuk dari hal-hal yang berbeda. Nanti kita jelaskan bagaimana kepuasan pasien. Nah, ini menurut pasien itu beda-beda. Menurut pasien itu mutu ya empati, respect, tanggap, ya, sesuai dengan kebutuhannya, ramah, ya. Kalau menurut petugas ya mutu itu bermutu kalau dilakukan semua sesuai dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, ya, peralatan yang memenuhi standar. Kalau menurut manajer bahkan mutu itu mampu mendorong manajernya untuk berperilaku dengan baik, ya, mengatur stafnya dengan baik. Kalau menurut pemiliknya lagi adalah yang penting banyak cuan, ya kan? Nah, pendapatannya bisa menutupi biaya operasional, itu intinya. Nah, jadi beda-beda, ya. Dengan masalah-masalah yang ada seperti kita lihat ini di berita, anggota DPRD banyak sekali mengeluh bahwa petugas rumah sakit di rumah sakit daerahnya kurang ramah, ya, atau banyaknya klinik-klinik kecantikan yang muncul, kemudian pelayanan rumah sakit yang kurang baik, atau sekarang puskesmas sudah dilengkapi semua dengan USG, ya. Atau ini juga klinik Unismu dianggap sebagai klinik yang dipercaya oleh mahasiswa Unismu, ya, atau yang sekitarnya. Nah, itu yang menimbulkan semua sesuatu untuk bisa meningkatkan mutu pelayanan masing-masing fasilitas. Nah, ini yang terbaru, ya. Ini yang terbaru, berita-berita yang sangat berseliweran di medsos bahwa tidak semua pelayanan, tidak semua kasus bisa dijamin oleh BPJS di UGD, ya. Nah, kalau dulu iya, pokoknya sakit-sakit apa saja dia masuk UGD, ada BPJS-nya, ditanggung sama BPJS. Tapi kalau Anda mendapatkan pelayanan serupa dan diminta oleh petugas untuk diobservasi saja dan dipulangkan, nah, memang seperti demikian, bahwa regulasi BPJS sekarang mengatur tidak semua kasus bisa dirawat di rumah sakit. Demam yang hanya 38 atau 37,5 suruh pulang. Ya, demam yang sangat tinggi baru bisa dirawat. Istilahnya begini, sebenarnya bukan disuruh pulang, tetapi diobservasi. Cuman kadang mungkin komunikasi yang kurang baik dari petugas dan pasiennya juga sudah, orang udah demam disuruh pulang, marah-marah lah kan. Nah, jadi informasi yang seperti itu yang beredar tidak benar, ya. Tetapi memang regulasi BPJS itu mengatur hanya kondisi gawat darurat yang bisa dirawat di rumah sakit. Seperti apa gawat daruratnya? Mengancam nyawa. Jadi kalau mengancam nyawa ya gangguan airway breathing circulation-nya, kemudian membahayakan diri, adanya gangguan pada jalan nafas, ya, ABC-nya, kemudian penurunan kesadaran. Itu lagi kalau penurunan kesadaran GCS di bawah 8, kalau GCS 13 masih diobservasi, ya, bisa dirawat benar, ya. Kemudian adanya gangguan hemodinamik dan memerlukan tindakan segera. Jadi kalau ekstraksi kuku, apa namanya, paronikia, ya, kamu ke UGD disuruh kembali ke vaskesnya, tidak dilayani. Iya, memang seperti itu, ya. Jadi ya begitulah dilema dan polemiknya regulasi BPJS saat ini untuk mengatur betul-betul kendali mutu dan kendali biaya, ya. Apalagi kalau pasiennya mau minta pulang sendiri, sudah dirawat
3 hari karena dia tidak suka dengan pelayanan, saya mau keluar, mau minta pulang, nanti mau dirawat di rumah sakit lain, gak bisa. Iya, bisa aja kalian pulang dipulangkan sama petugas, tapi kamu tidak bisa masuk lagi dengan pakai BPJS di rumah sakit lain, ya. Jadi tidak bisa atas permintaan sendiri. Kamu pulang paksa karena sebel, kesel sama petugasnya, petugas kasih pulang paksa, tanda tangan di concern, pulang. Tapi kalau kamu masuk lagi di rumah sakit itu dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, itu tidak ditanggung BPJS, jadi diberlaku umum. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini kamu baca pasien UGD atau rawat inap yang pulang paksa atas permintaan sendiri bukan instruksi dari dokter tidak dijamin oleh BPJS. Nah, itulah kenapa terjadi perubahan mutu konsep ya di Indonesia ini sejak adanya regulasi BPJS ini. Kalau dulu kita bisa maunya apa saja, saya mau berobat di rumah sakit Unhas, saya mau berobat di rumah sakit Siloam, boleh-boleh aja pakai BPJS ya, rujukan boleh kemana saja, itu dulu boleh ya. Sekarang berjenjang, rujukan itu tidak boleh langsung ke kelas A, dari klinik langsung kelas A, no, nggak bisa, harus berjenjang dari rumah sakit kelas C dulu. Nah, kalau C tidak bisa tangani, maka dirujuk ke B. B nggak bisa, baru ke A. Yang bagusnya adalah, saya mau kasih tahu, rumah sakit Hermina dia sadar posisi kelas C, tapi dia memanfaatkan peluang itu dengan menyiapkan semua sarana dan prasarananya yang lengkap, sehingga dia tangkap semua pasien dari Vaskes, dari FKTP supaya tidak loncat ke B. Maka kapasitasnya yang banyak adalah Hermina, matilah Faisal. Ya begitu, jadi B itu bergantung pada rumah sakit kelas C. B itu bergantung dari rumah sakit kelas C ataupun Vaskes primer, tapi jarang sekali. Kami klinik juga bisa melakukan rujukan ke kelas B kalau ada kasus-kasus subspesialisasi yang tidak ada di C. Misalnya pasien itu perlu CT scan, ya, nah, tidak bisa. Tapi Hermina ini hebat karena dia tahu potensi-potensi yang bisa ditangkap, peluang-peluang itu, maka dia sediakan juga ada tuh CT scan-nya dia. Coba tanya Bahagia kelas C ada CT scan-nya nggak? Ada, rujuk dia. Gitu. Jadi tergantung dari kebijakan rumah sakit dan potensi finansialnya tadi. Dia mampu tidak menyediakan pelayanan itu, ya, sehingga pasiennya banyak terus. Oke, dulu kita bisa melakukan pemberian pelayanan sesuai dengan istilahnya keputusan dokter masing-masing. Ada kan dokter yang meminta pemeriksaan penunjang itu banyak, ya. Nah, sekarang kalau untuk regulasi BPJS sesuai dengan indikasi, kalau tifoid ya widal, hanya widal. Tidak boleh kalau dokter meminta pemeriksaan lain itu biasanya tidak tertanggungkan, ya. Nah, seperti itu. Jadi yang tadinya dulu bebas sekarang harus tepat, sesuai betul-betul indikasi, dan harus cepat dan aman, ya. Begitu harapannya, ya. Oke. Nah, sekarang saya mau jelaskan tentang pelayanan yang berkualitas, ya. Kualitas pelayanan yang berdasarkan teori Parasuraman. Jadi untuk menilai kualitas pelayanan tadi baik atau tidak, ada model teori yang disebut Rater. Ini item penilaian untuk melihat ini berkualitas atau tidak, ya. Nah, yang pertama reliability, ya, cepat tanggapnya, keandalan, kemudian assurance, jaminannya, tangible itu yang bisa terlihat secara wujud fisik, kemudian empatinya seperti apa, dan cepat tanggap dari seorang petugas, ya. Kita bahas satu-satu, ya. Teori Reuters ini adalah bagian dari dimensi mutu pelayanan berdasarkan Parasuraman. Kalau tadi kita bilang ada 7, aman, tepat, waktu, efektif, efisien, terintegrasi, ya. Menurut teori Parasuraman cukup 5 aja, Reuters.
tapi hampir sama dengan yang kita bahas tadi 7 dimensi mutu yang berdasarkan WHO. Nah, reliability ini adalah suatu keandalan bagaimana rumah sakit, klinik atau puskesmas mampu memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, ya, dengan baik, sesuai waktu dan akurat, ya. Jadi kalau kita bilang jam operasional klinik jam 8 sampai jam 9, kita harus komitmen. Petugas harus standby dan bisa memberikan pelayanan di jam tersebut, ya. Kemudian assurance, jaminan bagaimana petugas itu mampu menumbuhkan kepercayaan kepada pasien, ya, dan menciptakan rasa aman. Jadi tidak ragu-ragu dalam memberikan pelayanan. Ya, kadang ada petugas yang bisa kita lihat agak tidak yakin, ya, dengan tindakan yang dia lakukan atau dengan apa yang dia sampaikan. Ya, itu bagian dari assurance juga. Kemudian tangible. Ini tangible adalah bukti fisik yang terlihat secara nyata, mulai dari petugasnya, kemudian sarana prasarana, ya, kliniknya atau rumah sakitnya bagus, ya, nyaman, fasilitasnya lengkap, ya, itu tangible. Kalau empathy, ya, adalah kemudahan dalam melakukan hubungan. Jadi hubungan antara petugas dan pasien itu berjalan dengan baik, ya, perhatian, ramah, memenuhi kebutuhan pasien, ya. Dan responsiveness itu daya tanggap. Jadi kesigapan petugas dalam memberikan pelayanan yang cepat, ya, memberikan pelayanan yang cepat tanggap, ya. Nah, teori ini Retter, ya, 5 item ini, nah, tentu mencerminkan, ya, bagaimana pelayanan yang ada di rumah sakit, di klinik atau puskesmas. Jadi mau menciptakan pelayanan yang bagus, tinggal perbaiki reliability-nya, assurance-nya, tangible-nya, empathy dan responsiveness-nya, ya. Inilah bedanya dengan produk dan jasa. Kalau produk kita bisa lihat dan mencoba, merasakan, tetapi kalau jasa tidak seperti itu, ya. Kalau dilihat dari atributnya, kalau untuk pelayanan jasa kita bisa menciptakan kenyamanan ruang tunggu, ya, ruang tunggu yang nyaman, tidak seperti rumah sakit, ya, yang menyeramkan atau yang bau, ya. Kalau rumah sakit yang internasional yang bagus itu kan wangi rumah sakitnya, kemudian bahkan ada kafe di dalamnya, ya. Oke. Nah, ternyata yang mau saya katakan bahwa pelayanan mutu ini kan tadi persepsi secara subjektif, kemudian beda-beda sikap dan penilaian seseorang, relatif, itu berkaitan dengan pemenuhan harapan. Kalau sesuai yang diharapkan bagus, kalau tidak, tidak bagus. Nah, maka dari itu perlu ada standarisasi input, proses, dan output. Sehingga apa? Standarisasi ini yang akan menentukan pelayanan ini betul bermutu atau tidak melalui proses penilaian akreditasi, ya, melalui proses penilaian akreditasi baik secara nasional ataupun internasional. Nah, yang sering kita dapatkan bahwa memang perilaku pasien harus kita sadari. Pasien tidak senang berinteraksi dengan rumah sakit, dengan petugas, ya. Pasien datang dalam kondisi cemas, pasien datang dalam kondisi emosi, bingung, maka perhatikan empatinya. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang empati, yang baik, memahami kebutuhan pasien dan bisa memberikan jaminan keamanan buat mereka. Nah, ada model konseptual kesenjangan, ya, yang bisa didapatkan dari kualitas pelayanan. Kalau tadi kita berbicara bahwa kualitas pelayanan itu bisa dilihat dari 5 dimensi: reliability, assurance, tangible, empathy, dan responsiveness. Ternyata dalam menentukan pelayanan ini berkualitas atau tidak,
ada gap-gap atau ada kesenjangan yang bisa terjadi dari beberapa teori para suraman ini. Kalau kita lihat yang pertama, gap satu ini adalah adanya kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap harapan pelanggan dengan pelayanan yang diharapkan. Jadi kalian bisa lihat di sini harapannya manajemen ya terhadap pelayanan itu baik, tetapi tidak sesuai yang diharapkan oleh pasien. Mungkin bisa saja karena terlalu banyak alurnya, terlalu banyak tingkatan birokrasinya antara petugas yang kontak langsung dengan pasien dengan manajer yang penentu kebijakan, ya. Kadang-kadang itu yang membuat lama pengambilan keputusan sehingga pasien jadi tidak puas, ya misalnya. Atau manajer yang sebagai pengambilan keputusan itu tidak menggunakan analisa kebutuhan pasar. Jadi maksudnya analisa kebutuhan pasar ini kayak kita melakukan survei sebelumnya kepada masyarakat di sekitar rumah sakit, kebutuhan masyarakat kita ini apa sebenarnya. Jangan-jangan misal contoh di Labuan Bajo ya, rumah sakit di sana kan banyak tuh para turis asing, sementara mereka di rumah sakit tidak menyediakan penerjemah ya, atau tidak ada yang pandai berbahasa Inggris, sehingga pada saat pasien-pasien turis asing datang berobat ya, dalam kondisi dia sedang berwisata, kemudian dia harus masuk rumah sakit, dia tidak menerima pelayanan yang seperti yang diharapkan. Nah, itu masuk juga dalam kesenjangan ya. Jadi biasanya setiap tahun untuk evaluasi rumah sakit, klinik atau puskesmas itu melakukan analisa kebutuhan pasar atau kita sebut dengan need assessment ya. Jadi apa yang dibutuhkan sih sama masyarakat kita, sama aja dengan produk jasa kalau kalian menjual barang, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan kalian ya, seperti itu. Sehingga dari hasil survei tersebut kita memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kedua, kesenjangan antara pandangan manajemen dengan spesifikasi kualitas. Coba kita lihat ya. Di gap kedua ini adalah adanya persepsi antara persepsi manajemen terhadap harapannya pelanggan dengan spesifikasi kualitas pelayanan. Karena apa bisa terjadi? Karena kurangnya SDM paling sering, kurangnya alat-alat ya, kemudian SDM-nya kurang ya, sehingga persepsinya manajemen terhadap pelayanan itu harusnya baik, bisa terlaksana pelayanan dengan baik, tetapi spesifik kualitas pelayanannya tidak disiapkan dengan baik ya, SDM-nya kurang, alatnya kurang ya. Itu gap yang kedua. Kemudian gap yang ketiga adalah adanya kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan terhadap pelayanan yang diterima, pelayanan yang diberikan, pelayanan yang diberikan. Jadi spek kualitas, spek alat-alat yang ada atau pelayanan yang diberikan itu berbeda. Seperti contoh yang bisa terjadi karena misalnya adanya konflik ya, adanya konflik antara petugas, ketidakcocokan keterampilan atau keahlian karyawan. Misalnya dia adalah perawat ICU, tetapi di latar belakangnya perawat ICU ya, pekerjaannya sebelumnya adalah sering di bagian intensive care, tetapi ditempatkan di rawat jalan ya, ataukah kebalikannya, karena dia sebelumnya hanya di rawat jalan ditempatkan di ICU, sehingga pada saat pemberian pelayanan dia lambat ya, kemudian dia tidak cepat tanggap ya, kemampuan dan skillnya tidak sesuai. Itu menyebabkan adanya kesenjangan ya, gap. Atau bisa karena ketidaksesuaian antara peralatan yang disediakan dengan pekerjaan ya. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi untuk gap yang ketiga ini. Kalau gap yang keempat itu lebih kepada kesenjangan antara pelayanan yang diberikan dengan komunikasi eksternal ke pasien.
Kadang kita memberikan iklan-iklan yang terlalu berlebihan dan atau janji yang terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan apa yang didapatkan oleh pasien, tidak seperti apa yang kita berikan kepada pasien. Itu gap yang keempat sehingga menimbulkan ketidakpuasan, ya. Ataukah bagian atau divisi marketingnya rumah sakit itu tidak berjalan dengan baik, ya. Terlalu banyak yang dijanjikan, ada promo ini pas datang ya mohon maaf sudah tidak berlaku promonya. Ya, seperti itu ya, pasti tidak puas ya. Seperti itu juga bagian dari ketidakpuasan pasien. Nah, gap yang kelima ini adalah gabungan antara gap-gap yang lainnya, persepsi manajemen terhadap pelanggan dengan apa yang diharapkan. Jadi ini terjadi kalau kebocoran dari tiap gap-gap itu banyak sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang tinggi pada pasien, ya. Oke. Nah, sampai sini dipahami tentang pelayanan yang berkualitas seperti apa, ya? Ya, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Kenapa sih penting, peduli, kita harus concern terhadap mutu? Ya, karena memang pelayanan yang bermutu itu adalah haknya pasien, ya. Ya, haknya pasien, bukan hanya sekedar menjalankan regulasi, ya, tuntutan rumah sakit, tetapi itu sebenarnya adalah hak pasien. Ya, kita harus memberikan pelayanan yang bermutu, yang terbaik oleh pasien, dan dengan pelayanan yang bermutu itu memberikan peluang untuk kita bisa bersaing dengan rumah sakit sekitar, ya. Nah, kalau tidak menjalankan pelayanan yang berkualitas, ya tentu rumah sakit itu tidak bisa survive, ya, dan akhirnya lama-kelamaan tutup. Nah, ada 4 kaidah prinsip perbaikan mutu. Yang pertama itu harus memenuhi harapan dan kebutuhan pasien, ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kita harus tahu kebutuhan dan keinginan pasien kita ini apa, ya. Kadang-kadang kita berpikir terlalu sempit, hanya fokus cuma periksa penyakitnya pasien, ya. Tetapi kita harus bisa melihat dan memandang lebih luas, seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pasien masyarakat, ya. Nanti juga saya akan coba jelaskan ya di pelayanan kesehatan tentang pelayanan kesehatan yang Islami, ya. Jadi yang adik-adik lakukan selama ini dalam CSM keterampilan mengucapkan basmalah sebelum menyentuh pasien, itu nanti sebenarnya akan, kalau terbiasa melakukan itu adalah suatu yang baik sekali atau nilai plus untuk adik-adik sebagai dokter tenaga medis yang membedakan kita dengan petugas medis lainnya atau dokter-dokter lainnya, ya. Nah, kemudian jaminan mutu itu bisa mendorong diterapkannya pendekatan tim untuk pemecahan masalah dan perbaikan mutu yang berkesinambungan, ya. Jadi kalau ada masalah itu harus diselesaikan dan bagaimana agar tidak terulang lagi, ya, sehingga kenapa dikatakan perbaikan mutu yang berkesinambungan. Nah, strategi perbaikan mutunya ya tentu kalau ada masalah harus diidentifikasi seperti apa, lalu dianalisa apa faktor masalahnya, ya. Bisa menganalisa berdasarkan metode diagram Ishikawa atau metode fishbone, ya, akar masalah. Kemudian mencari penyebab utama langsungnya, mencari alternatif penyelesaiannya, dan menetapkan rencana perbaikan. Sehingga lahirlah suatu program yang nanti akan dijalankan. Program dijalankan dan diukur apakah sesuai dengan target atau tidak, ya. Dan itu terus menerus. Namanya juga perbaikan tidak hanya berhenti pada kondisi ini, tetapi dilakukan lagi sampai terjadi peningkatan, ya. Jadi ada namanya fokus PDCA, ya. Fokus PDCA ini adalah konsep peningkatan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan, ya. Ini nggak ada kayaknya di slide kalian, ya. Jadi kalau fokus PDCA itu ada tahap-tahapannya, ya. Ini juga sekedar tahu saja bahwa dalam melakukan perbaikan mutu
kita harus melihat proses mana yang mau diperbaiki, ya, siapa yang akan merasakan dampak perbaikannya. Kemudian harus ada tim yang mengelola itu. Jadi tidak semuanya diurus oleh direktur rumah sakit, tidak semuanya diurus oleh manajemen pelayanan, ya. Ada tim ad hoc namanya, atau tim tambahan, ya, yang hanya berlaku pada saat itu, kalau sudah selesai dibubarkan. Nah, itu namanya tim ad hoc untuk mengetahui untuk mengurus, ya, masalah yang terjadi, dan semua tim harus tahu proses mengklarifikasi masalah tersebut bagaimana, dan mereka mencari tahu bagaimana penyebabnya, apa yang menyebabkan kondisi masalah tersebut terjadi, sampai dilakukanlah pemilihan perbaikan proses, ya, dan nanti akan dijalankan melalui sistem PDCA ini, ya, plan, do, check, dan action, ya. Nah, yang mau saya kasih lihat adalah dalam menganalisa suatu masalah seperti ini. Jadi kita bisa berpikir secara sistem, ya. Selalu saya ulang-ulang ini, berpikir secara sistem, yaitu kalau kita berpikir secara sistem, berpikirnya mulai dari input, proses, dan output, ya. Dan berpikir secara sistem ini kita melihat apa masalah dari inputnya, ya, SDM-nya kah, materialnya kah, metodenya kah, kemudian apalagi mesinnya kah, ya. Itu supaya kita nggak loncat-loncat dalam menganalisa suatu masalah. Jadi diidentifikasi satu persatu mulai dari aspek input, proses, dan output. Nah, kalau kita sudah dapat semua itu, bisa digambar dalam bentuk diagram ini, diagram Ishikawa, ya. Diagram Ishikawa ini adalah diagram fishbone untuk melihat ini dampak masalahnya, ya, yang warna ungu ini. Kemudian kita merunut ke belakang, masalahnya apa, mainnya apa tadi, metodenya apa, ya, mesinnya apa, ya. Kalau di sini dikatakan contohnya karena waktu tunggu pelayanan giginya sudah sangat lama, ya. Penyebabnya yang bisa terjadi karena manpowernya, dia kekurangan staff, ya, kekurangan teknisi, tidak ada staf khusus yang mengelola daftar tunggu, ya. Jadi dengan mudah kita melihat, oh masalahnya lebih ke manpower, oh masalahnya lebih ke metode. Jadi nanti perbaikannya bisa sesuai dengan masalah. Karena kadang-kadang ada perbaikan rekomendasi yang keluar tidak sesuai dengan masalah yang ada, ya. Ini untuk merunut dan melihat apakah analisa penyebab masalah kita sudah sistematis dan sesuai dengan betul-betul sampai ke akar masalahnya. Ya, jadi siklus perbaikan mutu itu tadi bisa dilakukan melalui 4 tahap yang berkesinambungan: plan, do, check, dan action. Ya. Nah, ini flowchart peningkatan mutunya, dan ini semuanya dilakukan, harusnya ini N muncul lagi ke atas kalau peningkatan perbaikan belum terjadi, ya. Ini peningkatan perbaikan yang belum terjadi, kembali lagi ke plan, begitu dan seterusnya. Kalau sudah, N harusnya juga tetap mempertahankan. Harusnya ada bagan lagi yang mengatur bahwa ketika sudah terjadi, sudah baik, ya, maka dilakukan lagi improvisasi atau peningkatan perbaikan mutu. Oke, mungkin itu saja untuk peningkatan mutu. Kita lanjut ke pelayanan kesehatan, ya. Jadi yang perlu ada ketahui dalam mutu ini adalah konsep mutu tadi ada 7 dimensi. Apa tadi? 7 dimensi: aman, timely, efektif, efisien, safe, sudah safe, ya, terintegrasi, patient center care, ya. Tolong dihafalkan, ya. Jadi mungkin nanti akan ada kasus-kasus kondisi pasien atau kondisi yang ada di rumah sakit, dan ada diminta untuk melihat kesesuaiannya apakah yang bermasalah dari aspek dimensi mutu mananya, timely-nya kah, efektifnya kah, efisiensinya kah, ya, atau tepat waktunya kah, ya. Tolong diperhatikan lagi kembali. Kemudian mutu itu mencakup
ada mutu input, mutu proses, dan mutu output, ya. Dan semua ini pelayanan kesehatan kita yang carut marut ini ya perlu standarisasi supaya apa yang didapatkan oleh pasien itu sama. Pasien A, pasien B, pasien C itu tidak ada diskriminasi, ya. Oke. Dan konsep mutu menurut teori Parasuraman itu meliputi ada 5 item, ya: reliability, assurance, tangible, empathy, responsiveness. Tolong ini dibaca lagi kembali, ya, dipahami lagi kembali apa maksud dari masing-masing 5 item teori Parasuraman ini, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk pelayanan mutu?